Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu baik dan sehat walau di rumah saja. Nah, pada mata pelajaran matematika peminatan kelas 10-nya 2 ini akan dibimbing atau difasilitator oleh saya, Auliana. Pertama itu kita kenalan dulu ya. Nama saya itu, nama lengkap saya Nur Alifa Aulia Putri, NIM A4101800059 dari FKIP Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada matematika ini ya. Nah, pada matematika peminatan ini ya, sekilas informasi bahwa matematika peminatan itu berbeda dengan matematika wajib. Ya, matematika wajib adalah matematika yang umum atau yang wajib diketahui, itu akan dipelajari oleh oleh anak IPA maupun IPS ya. Sedangkan matematika peminatan ini adalah pendalaman dari matematika wajib, pilihan dari materi pada mata pelajaran matematika wajib. Nah, matematika peminatan ini itu hanya untuk anak IPA. Jadi PPT ini saya buat untuk maksud mempermudah dalam penyampaian materi atau informasi ya ke teman-teman, berusaha membimbingi sebaik mungkin ya, tetap memakai LKS-nya dari yang sudah dibagikan saat pendaftaran kemarin ya, karena ini pertemuan pertama ya, kelas 10 semester 1 itu ya. Dalam LKS buka daftar isi itu akan ada 3 bab yang akan kita pelajari, yaitu fungsi eksponen dan logaritma, sistem persamaan linear dan kuadrat, serta sistem persamaan kuadrat dua variabel, dan bab 3 sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, sebelum ulangan tengah semester itu akan kita bahas bab 1 dan bab 2. Sedangkan untuk ulangan akhir semester kita akan bahas bab 3 saja. Ya, jadi kalian jangan mikir matematika peminatan itu sebenarnya lebih susah dari matematika wajib. Matematika wajib aja susah, apalagi matematika peminatan, enggak ya. Jadi memang lebih dalam, bukan lebih sulit, lebih dalam kita pelajari. Nah, pengalamannya sekarang kita tuh akan mempelajari fungsi eksponen dan logaritma. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang fungsi eksponen saja ya. Untuk fungsi logaritma itu akan dibahas pertemuan berikutnya, pertemuan kedua. Jadi bab ini dijatah 3 pertemuan ya. Nanti pertemuan kedua untuk pertama logaritma, kemudian pertemuan 3 kita tinggal mengulang ini karena 3 jam ya, 3 jam dalam satu pertemuan. Nanti dengan pertemuan 3 tuh kita mereview materi, kemudian kita ulangan harian, seperti itu caranya. Nah, pertama apa sih itu eksponen, lalu apa itu logaritma ya. Nah, ini kan akan bahas sedikit dasar dari eksponen dan logaritma yang mungkin kalian sudah atau sedang mempelajari ini ya, dasar dari eksponen dan logaritma di matematika wajib. Nah, kemudian eksponen. Nah, ini apa sih itu eksponen ya? Eksponen atau kita bisa sebut dengan eksponensiasi adalah sebuah operasi matematika ditulis sebagai B pangkat N melibatkan dua bilangan basis atau bilangan pokok B dan eksponen atau pangkat N ya. Ketika N adalah bilangan positif atau eksponensiasi adalah perkalian berulang dari basis B pangkat N adalah produk dari mengalihkan basis N. Jadi misalnya ya, eksponen itu adalah perpangkatan ya. Misalnya B itu dia melibatkan dua bilangannya. Jadi untuk
Nah, untuk B pangkat N ya, jadi B nya itu adalah bilangan pokok ya, bilangan pokok, dan eksponen atau pangkat itu adalah N ya. Ketika N itu bilang positif, maka eksponennya adalah perkalian berulang dari basis Bn. Nah, Bn ini adalah produk dari mengalikan basis N. Misalnya biasa ya pangkatan ya, teman-teman udah tahu dari saat SMP ya. Misalnya 2 pangkat 2 berarti sama dengan 2 kali 2, jadi 2 nya ada sesuai dengan pangkatnya atau N nya ya. Jadi produk dari mengalikan N, jadi 4 disini ya. Kemudian logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari eksponen atau pemangkatan. Jadi dia logaritma adalah kebalikan dari eksponen. Jika sebuah perpangkatan A pangkatnya sama dengan B, maka dia akan berubah menjadi A log B sama dengan C, dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1 ya. Misalnya berapa tadi, kita pakai ini ya, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka ketika coba jadi ini, jadinya berapa? 2 log 4 sama dengan 2. Nah, 2 log 2 pangkat 2 sama dengan 2 ya, 2 nya dipindah ke depan, jadinya 2 kali 2 log 2 ya. 2 kali 2 log 2 nah 1 sama dengan 2. Nah, dia akan kembali ke hasil sini ya, sama dengan ini ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah sifat-sifat eksponen ya. Ini adalah sifat-sifat eksponen. A pangkat M sama kali A pangkat N. Jadi saat tandanya kali, kemudian ada pangkat M dan N, itu maka pangkatnya akan dijumlahkan ya. Misalnya contoh, misalnya A pangkat A lagi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Jadi A nya tetap ini kan sama 2 nih. Nah, jadi 2 tambah 3, 2 pangkat 5 tuh. Kemudian sama ini berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dan kemudian ini kalau pembagian ya sama ya, untuk A nya ini sama. Nah, maka dia kan dikurangi. Misalnya tadi 2 pangkat 3 bagi dengan 2 pangkat 2, jadinya berapa? 3 dikurangi 2 pangkat 1 gitu. Atau biasanya kalau ini soalnya tuh kayak 2 pangkat 3 2 pangkat 2 seperti itu. Terus kemudian ada M pangkat N, A pangkat M, kemudian dia kurung pangkat N lagi. Jadi ketika ada kurung ini ya, maka dia kali M kali N. Nah, misalnya saya ikut dulu kebiasaan 2 pangkat 2 pangkat 2, maka gimana nih A nya ini ya, jadi 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 4 seperti itu. Kemudian ya A kali B sama ya ini ya, tapi dia beda, ini A kali B ya, dibatasi sama ini N. Jadi tapi ini tandanya kali, tapi terpisah. A pangkat M, ini kayaknya A pangkat M ya di sini ya, A pangkat M dikali B pangkat M. Kemudian ini juga ya sama ya. Nah, ini AC M ini ya, sama dengan kayak di bawahnya. Ada ini beda, ada ini, jadi dia dibagi. Misalnya ini 2/3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2 gitu, 4/9.
Dan ini ada 1 pangkat 2 pangkat 4, maka dia sama dengan 2 min 4. Kemudian kebalikannya juga nih, kalau misalnya 2 ada 2 pangkat min 4, maka dia diubah ke pecahan. Ini 2 pangkat 4. Nah kemudian ada ini ya udah pangkat ini ya, akar A pangkat m n, maka jadi misalnya 2 pangkat 3 mau ada akarnya sini pangkat 4, jadinya berapa? 2/3/4 ya. Kemudian untuk ini emang sifat ini, jadi semua bilangan berpangkat 0 dia akan menghasilkan 1 itu teman-teman ya. Kemudian ini sifat logaritma ya, tadi sudah dibahas. Alog sifat ini sifat ya, alog A sama dengan 1 ya, jadi 2 log 2 tadi ya, dia sama dengan 1. Jadi kalau jika ini sama itu menghasilkan 1. Kemudian A log 1, A ini log 1, ini udah patennya, dia sama dengan 0. Jadi saya 2 log 1 sama dengan 0. Semua yang dilakukan 1. Jadi misalnya ini bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. 5 log 1 sama dengan 0 lah. Gitu. Terus kemudian ini A log A sama dengan N. Kenapa? Sama dengan N. Karena tadi sudah kita ketahui ya bahwa A log A ini sama dengan 1. Ini ya, ini. Ya, jadi 1 pangkat N adalah N. Gitu. Kemudian A log B pangkat N ya, jadinya karena beda dengan atas ya, ini A ini B. A log B pangkat N, A log B pangkat N nya tadi ya, N ya, pangkat ini dipindahkan ke depan sini, ini kali A log B seperti biasa ya. Terus A log B kali C ya, sama dengan A log B. Nah, ini ada dot ya, bisa atau kali ya, ditambah A log B plus A log C, ingat itu aja. Kemudian ini A log B bagi C, jika ada pembagian maka dia akan dikurangi A log B ya dengan A log C. Kemudian ada AN, ini A nya di bawah ya, ini A pangkat N log B pangkat M, maka ini akan di M pangkat N, kemudian A log B nya di sini. Kemudian ada A log B sama dengan, bisa juga dia diubah posisinya, jadi B nya di atas, A nya di bawah. Ini kan A nya di atas, B nya di bawah, jadi sama dengan 1 ya, atau juga bisa 1 bar B log A. Nah seperti itu kalau mau diubah posisinya. Kemudian ini ada A log B dot B log C kali C log D ya. Maka sini ketika B nya atas bawah ya, atas bawah atas, kemudian C bawah atas, C bawah, C atas, itu bakal dia dicoret set. Nah jadi tinggal apa? A log D, kemudian A log B ya, berarti dia juga bisa C log B sama dengan, jadi misalnya ada C log B per C log A, itu berarti dia sama aja dengan A log B. Nah, A log B ya, gitu. Itulah dasar-dasarnya. Tadi saya juga udah kasih contoh soal ya, jadi saya rasa tidak perlu untuk soalnya aja deh.
misalnya 3/4 pangkat 2. Nah ini berarti 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 3 berapa? 9 per 16. Seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk contoh logaritma, misalnya tadi ya 2 log 3 log 5 log 9 8 aja deh. Nah berarti 3 coret ya, jadi tinggal 2 log 8. Kalau kita jabarin bagaimana nih? 2 log 2 pangkat 3, usahakan ya sama pangkatkan itu sama dengan yang ini agar lebih mudah nanti ya. Kemudian 3 dipindahkan ke depan, jadinya 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 tadi ingat A log A sama dengan 1 ya, jadi 3. Nah jadinya terus apa lagi mau ada soal misalnya 2 log 4 ya, 2 log 4 dibagi dengan 2. Mana nih caranya? Apa kalau dibagi berarti dia dikurang, jadi 2 log 4 dikurangi dengan 2 log 2 ya, seperti itu. Jadi 2 log 4 berapa? 2 log 2 pangkat 2 dikurangi ini 1 ya, tadi 2 pindahkan ke depan jadi 2 kok 2 log lagi ya, jadi berapa? 2 dikali 2 log 2 dikurangi 1. 2 dikali 1 dikurangi 1. 2 kali 1 2 dikurangi 1, jadi sama dengan 1 jawabannya ya. Seperti kita aja teman. Kemudian kita lanjut ke grafik fungsi eksponen ya. Pengertian fungsi eksponen. Fungsi eksponen adalah fungsi yang memetakan setiap geser ya, setiap kita perbaiki sini ya, x merupakan adalah bilangan real, fx sama dengan a pangkat x dengan a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Nah itu namanya fungsi eksponen. Kemudian bentuk umum fungsi eksponen yaitu fx sama dengan ini tadi ya, sama dengan fx itu sama dengan y, dia sama dengan k dikali dengan a pangkat x. Dengan ini f x jadi k a x dengan x disebut berubah bebas ya. X ini dia disebut berubah bebas dengan daerah asal domain. Nah, kemudian ada A ini disebut bilangan pokok basis dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Atau misalnya 0 kurang dari A, 0 kurang dari 1 atau A lebih dari 1. Nah, Y itu disebut sebagai berubah variabel tak bebas. Gimana ini nih? Dia variabel tak bebas karena dia terikat oleh K kali A pangkat X ini. Terus K ini adalah konstanta ya.
yang ketiga itu grafik fungsi eksponen. Nah, grafik fungsi fx sama dengan y sama dengan kx ya. Jadi ini fungsinya apa? Y kx ini. Dengan gx. Nah, ini gx-nya di sini nih. Jadi gx sama dengan x itu sama dengan k setengah x ini ya, yang warna biru ini. Kurva itu simetris terhadap sumbu y. Sumbu x merupakan asimtot ya. Sumbu x itu merupakan asimtot, yaitu garis yang dekati grafik fungsi, tetapi tidak sampai berpotongan dengan fungsi tersebut. Jadi fungsi kedua ini dia tidak sama-sama berpotongan. Grafik fungsi fx sama dengan y sama dengan kx merupakan fungsi monoton naik. Naik ya, dia naik, ini tanda panahnya ke sini. Nah, monoton naik karena untuk setiap x1 kurang dari x2 maka akan mempengaruhi hasil f-nya. fx1 akan juga kurang dari fx2. Dan grafik fungsi gx sama dengan x sama k kali setengah pangkat x merupakan fungsi monoton turun. Jadi tanda panahnya di sini ya, kurang tanda panah turun, karena untuk setiap x pangkat 1 itu lebih besar dari x pangkat 2 maka dia akan mempengaruhi sini ya, sama kayak di atas tadi. Ingat, dia bisa monoton naik, bisa monoton turun. Maka fx 1 lebih besar dari fx2. Nah, menggambar grafik fungsi eksponen. Ya, bagaimana sih caranya membuat grafik eksponen dengan baik dan benar? Itu ada langkah-langkahnya ya. Jadi membuatlah tabel yang menghubungkan x dengan fx sama dengan y sama dengan k a pangkat x y itu dengan memilih beberapa nilai x dan sehingga y mudah ditentukan. Nah, gambarlah titik-titik x sama y pada bidang kartesius, kemudian hubungkan titik tersebut dengan kurva yang mulus sehingga diperoleh grafik fungsi eksponen. Nah, perhatikan untuk contoh soalnya akan saya berikan grafik ya, nah, kurang lebih seperti ini ya. Ada min 2 min 1 0 1 2 3 4 ya, dan ada setengah ya, ada 1 2 3 4 ya. Ini adalah sumbu x, ini sumbu y ya. Ada ya, dia di gambar ini yang gini. Bentar, gambar ada 2. Kalau lebih seperti ini ya grafiknya, dia ke atas, monoton ke atas, berarti fx sama dengan ka x. Nah, pertanyaannya adalah tentukan rumus fungsinya. Rumus fungsi, kemudian B ditanyakan adalah tentukan nilai dari f3 kurangi f1 ya. Nah, kita jawab ya. Dari A untuk menemukan rumus fungsi, kita ketahui dari gambar grafik itu f0 nya adalah setengah. Ini kan dia garis ini melewati setengah nih, ini setengah ya tadi ya, setengah, dan f2 sama dengan 2. Nah, tadi kita dengan ini fx sama dengan k a pangkat x ya, maka mendapatkan f0 sama dengan k a x tadi 0. Jadi f0 nya berapa? Masukin aja setengah sama dengan k dikali a pangkat 0. Jadi semua pangkat ini pangkatkan dengan 0 akan menghasilkan angka 1
Nah, jadinya ini K sama dengan setengah. Nah, di sini kita akan peroleh ya, diperoleh apa? Fx sama dengan setengah A pangkat X ya. Tadi untuk mengisi konstanta kita ketemukan ini memasukkan setengah A. Jadi nah kemudian F2 nya kita gunakan ya. F2 kita masukkan di sini ya, setengah A pangkat 2 sama dengan Fx nya tadi berapa? 2. Maka A kuadrat sama dengan 2 dikali 2 ya, dari sini ya kita pindah ke sini jadi 2 kali A 2 sama dengan 4, A sama dengan akar 4, A sama dengan 2. Jadi rumus fungsinya kita ketemu nih tadi dari sini Fx sama dengan KA X ya. Tadi kita udah ketemu nilai A ya, nilai K, kita harus juga temukan nilai A nya. Jadi Fx sama dengan setengah dikali dengan aduh ya Allah Yusti 2 pangkat X, atau kita juga bisa ubah Fx sama dengan Allah kita pindahkan ke sini aja, Fx sama dengan berapa? 2 X pangkat min 1. Kenapa sih caranya bisa dari setengah dikali 2 pangkat X jadi ini ya 2X, karena apa? 1/2 ini dia karena 1/2 itu kalau diubah jadi berarti 2 pangkat min 1, makanya singkirnya seperti ini ya. Ini untuk jawaban A ya, rumus fungsinya seperti ini. Kemudian lanjut untuk tadi carinya itu adalah nilai F3 ya dikurangi F1. Tadi kita udah ketemunya apa? Nilai Fx nya nilai Fx nya tadi adalah 2X min 1, 2 pangkat X min 1. Maka nilai F3 nya berapa? F3 sama dengan 2X nya tadi sama dengan 3, 2 pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah untuk F1 nya adalah 2 tadi F1 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 apa? 1. Jadi tadi kita tambahkan tadi ini karena pendataan kurang, jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 5. Kok 5 sih? Allah Akbar, 3. Lanjut ke persamaan dan pertidaksamaan eksponen ya. Persamaan eksponen adalah persamaan bentuk eksponen yang memuat variabel. Variabel tersebut dapat terletak pada eksponen atau bilangan pokoknya. Persamaan eksponen mempunyai beberapa bentuk persamaan dari penjelasan dan penjelasan. Nah, bentuk-bentuk persamaan eksponen itu ya ada tidaknya ya banyaknya. Ada pembagiannya. Ini A, ini 1 2 3 4 5, ada 5. Ada 5 untuk nah yang pertama eksponen ya. Jadi untuk AF untuk A F pangkat Fx sama dengan A pangkat M, maka bentuk-bentuk persamaan eksponennya seperti ini. Jika AFX sama dengan A pangkat M dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A sama dengan 1, maka Fx sama dengan M. Nah, jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx ya,
nih, jika A sama dengan A, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Ingat ya, ini f sama dengan fx sama dengan gx. Kemudian untuk jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx ya. Jadi tadi yang pertama itu beda sama ya ini, tapi beda pangkat. Ini sama tapi beda pangkat. Tapi dia maksudnya masih satu jenis. Dan ini ya, ini konstantannya udah, bilangannya udah beda, ini bilangan pokoknya udah beda. A dan B pangkat fx sama. Nah, dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, B juga lebih besar dari 0 dan B tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan 0 ya. Nah, ingat itu adalah bentuk-bentuk persamaan eksponen untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan persamaan eksponen ya. Nah, jika hx pangkat fx sama dengan hx pangkat fx, nah ini ya hx sama ya, tapi pangkatnya beda nih. Nah, maka penyelesaiannya ada sebagai berikut nih. Nah, fx sama dengan gx itu bisa, jadi ada 4 penyelesaiannya. Jadi bisa pakai kita misalnya kan fx sama gx, karena nanti saat perhitungan itu hx nya kita coret. Nah, terus hx sama dengan 1 sama ya 1, jadi nanti 1 pangkat fx ya sama dengan 1 pangkat gx. Jadinya apa? Karena sama, ya udah kedua ini. Nah, kemudian hx mana 0. Nah, dengan syarat fx dan gx itu keduanya positif. Jadi harus positif ini. Ya, pangkatnya harus positif, nggak bisa negatif. Karena kan nggak mungkin 0 pangkat itu kan nggak bisa. Kemudian hx sama dengan min 1 dengan syarat fx dan gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Jadi gak boleh genap positif, jadi harus keduanya genap, harus keduanya ganjil. Terus kemudian untuk bentuk persamaan berikutnya itu adalah A buka kurung A pangkat fx pangkat 2 B buka kurung A fx kurung plus C sama dengan 0. Gimana ya? A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, A besar tidak sama dengan 0, dan A, B, C itu merupakan R ini adalah bilangan real, merupakan anggota bilangan real. Untuk menyelesaikan bentuk persamaan ini digunakan pemisalan ya, Y sama dengan A pangkat fx, sehingga diperoleh AY pangkat 2 sama BY tambah C. Jadi kita misalkan ya, semua A pangkat fx ini kita ubah jadi Y ya, dimisalkan jadi seperti ini nanti hasilnya, A Y kuadrat plus BY plus C. Setelah nilai Y diperoleh, substitusikan kembali pada pemisalan Y ini, sehingga akan diperoleh nilai X nya seperti itu. Kita masuk ke contoh soalnya. Untuk misalnya contoh soal untuk persamaan eksponen ya, jadinya apa, 3x kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan 9 min x kurang 1. Gimana nih? Nah, kita upayakan 9 ini kita bisa ubahkan dia ke perpangkatan 3. Jadi misalnya bisa ya, jadi 9 itu berarti 3 pangkat 2, 3x kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan 3 pangkat 2 ya, kita kurung min x min 1 gitu. Nah, karena udah sama nih, jadi kita coret aja tadi ya, menggunakan bentuk persamaan eksponen
untuk persamaan eksponen. Jadi nanti tinggal pangkatnya aja, x kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan 2 min x min 1. X kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan min 2x min 2. Kemudian kita pindahkan yang sama ya, sama kita gabungkan sesuai kelompoknya ya, x kuadrat plus 3x ini plus 2x sama dengan min 2 min 4 ya, paham ya pasti. X kuadrat x kuadrat plus 5x sama dengan min 6. Nah, kemudian kalau x kuadrat plus 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini apa? Kita faktorisasikan. Itu apa faktorisasinya? X tambah 2, x tambah 3 sama dengan 0. Berarti apa? Ini sama dengan x sama dengan 2, dan ini jadinya x sama dengan ini 3 ya. Jadi himpunan penyelesaian itu adalah berapa? Ini x, ini adalah yang besar ya, min 3 min 2, dari kecil dulu maksudnya. Jadi kemudian untuk pertidaksamaannya kita belum bahas tentang pertidaksamaan eksponennya. Pertidaksamaan eksponen adalah pertidaksamaannya eksponennya memuat variabel. Penyelesaian pertidaksamaan eksponen menggunakan sifat kemonoton ya, grafik fungsi eksponen. Perhatikan grafik fungsi eksponen fx sama dengan a pangkat x berikut ya. Jadi untuk grafik fungsi pertidaksamaan eksponen, jadi grafiknya kurang lebih seperti ini, akan saya gambarkan ya. Ini x, ini y. Nah, ini ya, lihat titiknya sini, jadi dia x. Sama ya, yang selanjutnya ini x, ini y, ini ya, kembalikannya sama aja. Seperti itu, kurang lebih seperti itu grafik pertidaksamaan eksponen ya. Di sini fx sama dengan a pangkat x ya, sama ini juga nih, fx sama dengan a pangkat x. Nah, ini grafik untuk ketika fx ya sama dengan a pangkat x tapi 0 kurang dari a kurang dari 1. Karena kalau ini untuk a lebih besar dari 1. Nah, inilah berdasarkan di slide sebelumnya terlihat dari grafik ini kita dapat menentukan ya, atau dapat menemukan untuk a lebih besar dari 1, maka a pangkat x itu kurang dari a pangkat y. Jika dan hanya jika x itu adalah kurang dari y ya, sambil diperhatikan grafiknya. Jadi untuk a lebih besar dari 1, maka ax-nya itu bakal lebih besar dari ay-nya. Jika x dan y itu lebih besar y-nya. Nah, untuk 0 kurang dari a. Nah, ini ya. Nah, untuk yang ini yang saya sebutkan tadi itu ada 4 pembagian. Misalnya a pangkat x itu lebih besar dari b pangkat x, maka fx itu juga dia bakal sama lebih besar dari gx, pangkatnya itu bakal ya. Terus kemudian a pangkat fx itu adalah lebih besar sama dengan b pangkat fx, maka fx nya itu
dia akan juga sama dengan lebih besar sama dengan GX ya. Sini ingat teman-teman ya, fx itu juga sama dengan x, gx itu juga sama dengan y ya, harus diingat-ingat ini terus. Kemudian ada a pangkat fx kurang dari b pangkat fx, maka fx kurang dari gx. Kemudian a pangkat fx kurang dari sama dengan b pangkat fx, maka fx kurang dari sama dengan gx ya. Dia bakal ngikut semua nih, tandanya sama semua nih. Ya. Kemudian untuk 0, tadi grafik yang a lebih besar dari 0 itu yang ini. Yang ini ya. Kemudian untuk 0 kurang dari a kurang dari 1, maka a pangkat x itu kurang dari a. Jika dan hanya jika kebalikannya ya. Jika x dia lebih besar dari y. Ya, grafiknya yang ini. Nah, ya. Jadi kita dapat ketahui jadi ya, yang ini bedanya dengan yang di atas tadi itu, dia ini a, ini b. Sedangkan ini sama-sama a. Jadi sama ya. A pangkat f. Mau bisa lihat sendiri a pangkat fx lebih besar dari a pangkat fx, maka fx lebih besar dari gx. Jika a pangkat fx lebih besar sama dengan a pangkat fx, maka fx sama dengan lebih besar sama dengan gx. Jika a pangkat fx kurang dari a pangkat fx, maka fx itu akan kurang dari gx. A pangkat fx kurang dari sama dengan a pangkat fx, maka fx itu kurang dari sama dengan gx. Bisa pahami? Sekarang kita lanjutkan untuk contoh soalnya ya. Contoh soalnya yang sederhana saja ya. Untuk contoh pertidaksamaan eksponen ya. Ini baru kita belajar eksponen ya, belum tentang logaritma. Ya lebih mudah pastinya. 32 pangkat x dikurangi 3. Saya nggak mengatakan kalau logaritma itu sulit, enggak. 1/81. Nah, kita berusaha bisa nggak sih 81 bisa ubah ke perpangkatan 3? Ternyata bisa. 2x kurangi 3 jadinya 1 pangkat 3 pangkat 4 ya kan. Ya benar. Maka ketika ini dinaikkan jadinya berapa? 32x dikurangi 3 kurang dari 3 pangkat min 4. Jadi di sini kita ketahui bahwa a-nya adalah 3 ya, kemudian fx-nya itu adalah 2x dikurangi 3 dan m sama dengan min 4 ya. Karena benar nih, fx-nya ini dia lebih besar dari m, maka apa? Jadinya berapa? 2, ini kan saya hapus aja coret, sama aja kayak tadi yang persamaan. 2x dikurangi 3, cuma tandanya bukan sama dengan, tandanya adalah pertidaksamaan. Min 4. Jadi 2x min 4 plus 3. Jadi 2x kurang min 1, maka x itu adalah min 1/2. Jadi himpunan penyelesaiannya apa? X kurang dari sama dengan min setengah. Ini himpunan penyelesaiannya ini. Nah, udah sampai ya. Jadi sekian penjelasan PPT saya. Nah, teman-teman silakan lanjutkan pembelajarannya di LKS. Jangan lupa untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik itu silakan dikerjakan secara berkelompok, diskusi ya. Diskusinya melalui website SMA 4 ya. Ada forum diskusi di situ di pelajaran matematika peminatan kelas 10 MIA 2 ya. Jadi ya, terus untuk tugas terstruktur juga jangan lupa dikerjakan ya. Untuk kalau
nggak tidak memilih juga nggak apa-apa, ada di saya akan nanti sudah saya siapkan di roomnya di website sana ya. Nah, semangat terus, semoga kita bisa bertemu secara langsung tidak hanya virtual. Terima kasih, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.